Bayi tidur dalam gendongan. Mimpi indah sepanjang malam. Yuk kita mulai kelas penimbangan. Izinkan saya awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah pastinya sehat semuanya untuk kelas kita angkatan satu. Baik. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai kelas, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar diberikan kemudahan hingga 2 jam pembelajaran ke depan. Berdoa, disilakan. Selesai? Baik Bapak Ibu, ini sudah hari yang keberapa? Kedua. Baik, hari yang kedua, karena kemarin hari yang pertama sudah mendapatkan materi apa saja? Oke, BLC, kemudian materi dasar, dan materi inti satu. Baik, kita akan masuk ke materi inti yang kedua untuk hari ini. Mohon izin saya untuk share screen Bapak Ibu semuanya. Ya, apakah sudah tampak Bapak Ibu? Ya, selamat datang kembali di pelatihan pemantauan pertumbuhan balita bagi tenaga kesehatan di Bapelkes Semarang. Kita akan masuk ke MPI 2 terkait dengan penghitungan umur, penimbangan berat badan, pengukuran panjang dan tinggi badan, serta penghitungan indeks massa tubuh balita. Perkenalkan, saya Eva Kartikasari. Bapak Ibu semua dapat memanggil saya Eva. Ini untuk pendidikan saya, ada kontak saya juga. Silakan Bapak Ibu jika akan berkomunikasi, kita bisa berdiskusi, saling bertukar ilmu untuk selalu update gitu ya Bapak Ibu semuanya. Baik, sebelum kita mulai kelas biar rileks gitu. Yuk kita main tebak-tebakan dulu. Silakan untuk dibuka mikrofonnya semua Bapak Ibu. Baik, untuk jumlah angka 9 dari angka 1 sampai 100 ada berapa Bapak Ibu? Dalam 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Bu Ika. 10. Kita coba lihat. Ada berapa? Ini dia. Ya sering Bapak Ibu lupa 91, 92, 93 dan seterusnya. Ternyata ada 19. Baik. Ternyata itu ya terlupa. Baik, kita akan masuk satu lagi biar semakin konsentrasi Bapak Ibu. Nah, adakah burung di antara mangga ini? Random sekali mangganya, tampak lezat gitu ya. Oke, Pak nomor 12 Pak Haryanto. Ada. Oh iya, bener banget Pak. Ini dia matanya kelihatannya sama paruhnya kecil. Ini yang terakhir Bapak Ibu semuanya. Ada nggak telur ceplok yang paling beda bentuknya dari semua telur ceplok yang ada? Pak Oki? Iya, ini ada yang satu yang mukanya tampak sedih gitu ya. Di pojokannya ada fit gitu ya. Baik semuanya Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Sudah konsentrasi ya. Konsentrasi full untuk kita segera masuk ke dalam materi. Mau saya panggil dulu ah. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Oke, are you ready? Go! Let's go. Kita masuk ke materi Bapak Ibu semuanya. Ya, untuk materi kita hari ini, deskripsi singkatnya adalah membahas terkait dengan penghitungan umur, penimbangan berat badan, pengukuran panjang dan tinggi badan, serta penghitungan indeks massa tubuh balita yang diberikan untuk siapa? Tenaga kesehatan dengan jenjang pendidikan minimal D3 kesehatan. Sudah sesuai semua Bapak Ibu? Bertiga puluh di sini ya? Oke, pasti sesuai karena panitia pasti akan sudah uh, dianalisis nih sama panitia masuk kriteria enggak gitu ya. Kemudian hasil belajarnya nanti diharapkan mampu melakukan penghitungan umur, penimbangan berat badan, pengukuran panjang dan tinggi badan, serta menghitung indeks massa tubuh balita sesuai dengan pedoman. Ini yang penting ya, harus sesuai dengan pedoman. Indikator hasil belajarnya nanti diharapkan nanti setelah pelatihan Bapak Ibu semuanya dapat menghitung umur, melakukan penimbangan berat badan, melakukan pengukuran panjang dan tinggi badan, dan menghitung indeks massa tubuh. Ini ya, kita akan melakukan penimbangan berat badan. Materi pokok dan sub materi pokoknya ada penghitungan umur, penimbangan berat badan, baik menggunakan baby scale maupun injak digital.
Kemudian pengukuran panjang dan tinggi badan, kemudian dan penghitungan indeks massa tubuh. Kita akan konsentrasi ke yang dilingkari ini Bapak Ibu semua, menggunakan timbangan baby scale. Ya, skenario pembelajaran kita, nanti kita 2 jam pembelajaran, 2 kali 45 menit, yaitu 90 menit. Kita akan bersama-sama Bapak Ibu, pukul 9.30 sampai pukul 11. Ya, kita sepakati nih, nanti kita 30 menit perkenalan, Bapak Ibu kita akan berikan materi, nonton video juga. Kemudian 30 menit berikutnya Bapak Ibu akan praktik menimbang dalam kelompok masing-masing, ya, sesuai dengan tim dinkesnya masing-masing nih. Kemudian nanti akan presentasi, kita akan undi di pakai alat, pakai wheel of names, dan nanti akan ada evaluasi pembulatan di akhir. Oke, setuju Bapak Ibu? Ada yang nggak cocok nggak nih? Cocok semua? Oke, mari kita mulai. Ya, monggo disilakan untuk bisa menyiapkan mentimeternya, bisa pakai HP, bisa juga pakai laptopnya. Kita akan sedikit brainstorming sih. Jadi lebih kita ngeliat dulu nih, kira-kira apa nih? Menurut Bapak Ibu, apa pentingnya menimbang berat badan bayi? Oke, sudah masuk jawaban. Oke, ya. Wah, ini dia. Kata Bu Anis buat memantau pertumbuhan. Oh, Pak Putra juga bilang gitu deh. Untuk mengetahui pertumbuhan si bayi. Oke, Bu Faiz mengatakan untuk persiapan sebelum vaksin. Ada juga yang mengatakan, Pak Ivan bantu dokter menentukan dosis obat untuk bayi yang sakit. Oke, memonitor keberhasilan ASI eksklusif. Kata Pak Sarjono ya, mengetahui kesehatan bayi, mengecek status gizi bayi. Wow, ternyata begitu banyak manfaatnya menimbang berat badan gitu ya. Makanya begitu banyak tujuan baiknya dari menimbang berat badan, berarti harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan pedoman. Hasilnya agar valid dan reliable gitu ya. Oke Bapak Ibu semuanya, ini sudah tidak asing lagi. Ada ya di puskesmas, di dinas sering ngeliat. Kita sudah memakainya yang digital Bapak Ibu ya. Baby scale namanya ya. Ini dia. Jenis dan syarat umum timbangan itu seperti apa sih? Ada dua, kalau di bawah 20 kilo, yang sebelah kiri Bapak Ibu baby scale maksimal 20 kilo, kalau yang kanan timbangan injak konvensional yang digital maksimal bebannya bisa 150. Memang ada bayi yang lebih dari 20 kilo Bu Eva? Mungkin ada ya. Pengalaman teman-teman di lapangan tuh pasti lebih pernah ketemu gitu. Nah, syarat umum, ternyata timbangan nggak semua bisa dipakai. Ada syarat umum timbangan yang bisa digunakan dalam pengukuran ini. Yang pertama harus kuat dan tahan lama. Yang kedua, tingkat ketelitian kalau bayi harus 10 gram, kalau balita 100 gram. Yang ketiga, spare partnya harus didapat dengan mudah, yaitu termasuk baterai ini yang paling penting ya, karena kalau susah cari baterainya nanti gimana dong, nggak bisa dipakai alatnya. Kemudian yang keempat, mudah dibawa kemana-mana gitu kan, kalau mamanya berpindah dari satu tempat posyandu ke posyandu yang lain. Syarat berikutnya adalah harus SNI, dikalibrasi sebelum dipakai, diteras secara berkala, dan bukan timbangan Pegas. Sudah nggak boleh Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Kemudian untuk persiapan alatnya bagaimana? Ya, untuk persiapan alat Bapak Ibu semuanya, yang pertama adalah siapkan ruangan dengan pencahayaan yang cukup. Kenapa? Agar mudah membaca hasilnya. Siapkan alatnya harus datar, keras, gitu ya, dan rata, nggak boleh bergelombang karena akan mempengaruhi hasil. Kemudian sesuaikan jenis timbangannya dengan kondisi bayinya tuh. Cukup nggak pakai di bawah 20 kilo, berarti pakai baby scale. Kalau lebih dari 20 kilo harus pakai yang timbangan injak digital tadi. Kemudian pastikan timbangannya berfungsi dengan baik dan nyalakan timbangan, pastikan di jendela baca tertera angka 0 gitu ya. Ini kalau langkah menimbangnya, silakan pastikan pakaiannya seminimal mungkin. Tidak memakai popok yang sudah dipipisin gitu ya, tidak boleh. Nanti akan mempengaruhi hasil penimbangan. Kemudian adik bayinya atau babynya, balitanya tidak memegang barang apapun. Kemudian letakkan di atas timbangan hingga angka berat badan muncul pada layar. Tekan tombol hold-nya, tunggu sampai displaynya tuh berhenti berkedip. Itu artinya sudah pasti keluar hasilnya. Dicatat dengan satuan kilogram dengan ketelitian 2 angka di belakang koma, gitu ya. Dan masukkan di hasil penimbangan tadi pada grafik untuk menentukan plot hasil penimbangan sesuai dengan jenis kelamin dan usianya. Begitu Bapak Ibu semuanya. Ada yang mau ditanyakan?
Oke, baik. Kita lanjut dulu ya. Siap. Nah, menyimpannya juga tidak boleh sembarangan Bapak Ibu. Harus disimpan dan dikalibrasi untuk timbangan digital tadi. Caranya, simpan suhu di bawah 45 derajat, tempatnya harus datar, jauh dari guncangan dan lepaskan baterai. Selama disimpan tidak boleh dibebani atau ditumpuk-tumpuk gitu. Dijaga tidak jatuh atau tidak terinjak dan lakukan kalibrasi dengan anak timbangan seperti itu. Oke, mari kita tonton dulu untuk videonya Bapak Ibu semuanya. Ya, itu tadi videonya. Gimana? Seru? Pak Fatkun, sudah pernah? Ada yang mau ditanyakan? Oh enggak. Oh, mau langsung praktek aja. Baik, baik. Siap. Kalau begitu mari kita coba. Silakan nanti praktiknya dibagi menjadi 5 kelompok sesuai dengan dinas masing-masing. Nanti silakan melakukan praktik penimbangan. Data hasil pengukurannya dimasukkan ke lembar pengukuran. Diskusikan dalam kelompok hasil cara pengukuran bagaimana, hasil pengukurannya seperti apa dan apa kendalanya. Nanti silakan masing-masing untuk presentasi. Waktunya 30 menit, untuk presentasi 15 menit. Oke, tidak ada yang ditanyakan. Oke, sip. Mari disilakan untuk dapat praktik Bapak Ibu semuanya. Wah, sudah 30 menit, sudah selesai praktiknya, seru ya? Ada kendala? Oke, kita diskusikan. Baik, 15 menit kita akan berdiskusi Bapak Ibu agar kita adil nih. Jadi saya akan menggunakan alat untuk Bapak Ibu dapat mana nanti? Nah, ini dia. Mari kita coba dari dinas mana yang beruntung mendapatkan keberuntungan untuk presentasi. Iya, Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Ya, monggo disilakan perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Untuk kelompok lainnya nanti silakan memberikan masukan ataupun bertanya, disilakan. Oke. Iya, baik. Seru banget ternyata ya proses praktik tadi. Begitu Bapak Ibu semuanya keren semuanya. 5 kelompok sudah melakukan dengan keren, sudah saling memberikan masukan. Pastinya semakin paham bagaimana mengukur sesuai dengan pedoman. Bapak Ibu terima kasih, keren banget. Semua sudah dapat praktik dan juga mempresentasikan hasil praktiknya dengan baik. Mohon izin untuk lanjut materi Bapak Ibu semuanya. Ya, Bapak Ibu semuanya, kita sudah presentasi, waktunya kita untuk evaluasi. Kita cek nanti silakan Bu open mic siapa yang akan memberikan jawaban. Apa saja jenis dan syarat umum timbangan untuk mengukur berat badan bayi? Oke, Bu Ita. Oke, baik. Ya, sip. Ya, keren. Jenis ada dua. Oke, terima kasih Bu Ita. Lanjut soal berikutnya. Apa yang harus diperhatikan saat persiapan alat untuk menimbang berat badan? Siapa ini? Oke, Pak Faiz. Oke, iya ada 5. Oke, terima kasih Pak Faiz, keren. Beri dia mantap, mantap, mantap. Oke, berikutnya yang terakhir, bagaimana yang diperhatikan dalam penyimpanan dan kalibrasi? Oke, monggo Bu Eni. Oh iya, ada 4. Oke, sip, good job semuanya, mantap. Keren. Baik Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Hasil eh, proses pembelajaran kita sudah keren banget dari awal hingga akhir. Dari semuanya dapat disimpulkan bahwa hasil penimbangan itu dikatakan valid dimulai dari jadi apa saja Bapak Ibu semuanya? Persiapan alat yang baik, cara mengukur yang benar, dan cara menyimpan alat yang baik benar sesuai dengan pedoman. Jadi kesimpulannya hari ini adalah the best decision makers are always armed with the best information and data. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih atas uh, partisipasinya, kerjasamanya hari ini. Bapak Ibu semuanya luar biasa. Semua target pembelajaran kita tercapai. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Nanti Bapak Ibu semakin semangat karena sudah upgrade lagi ilmunya untuk bisa memberikan pelayanan terbaik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelatihan berikutnya.